Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi buat teman-teman semua yang mendengarkan perkuliahan saya hari ini. Sekarang kita memasuki minggu tentang history dan consulting business, jadi tentang sejarah dan sejarahnya bisnis konsultan gitu ya. Nah, nanti teman-teman di sini dapat mempelajari tentang sejarahnya, kemudian ada juga perkembangannya, kemajuannya tentang industri konsultan, kemudian juga ada beberapa tipe pelayanan konsultan gitu ya. Nanti teman-teman juga akan mengetahui seperti apa tipe-tipe pelayanan konsultan. Nah, diharapkan nanti setelah perkuliahan hari ini, teman-teman dapat memahami tentang pengembangan atau perkembangan dari industri konsultan. Nah, nanti kita akan ada grup discussion tentang industri konsultan ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih tentang sejarahnya konsultasi industri itu sebenarnya ketika kita bisa mengetahui tentang sejarah, tentu kita akan dapat memahami tentang bagaimana keadaan sekarang, tentang kekuatannya, keterbatasannya terhadap industri konsultan ini. Nah, di sini juga kita akan mempelajari di mana industri konsultan itu uh, apa namanya uh, historical ya, seperti apa, kemudian seberapa jauh uh, itu dapat kita ukur dan kemudian apa sih prinsipnya dan personalitiesnya sebagai bisnis konsultan gitu ya di situasi yang sekarang. Sebenarnya sudah berapa lama usianya industri konsultan ini? Tapi kita sebenarnya nggak pernah tahu seberapa lama usianya sudah berjalan, tapi beberapa literatur menyebutkan the first consultants itu offering advice might be traced back many centuries ago. Jadi sudah beberapa dekade yang lalu. Kemudian sekarang konsultan yang modern itu biasanya mengikuti tentang perkembangan ekonomi dimulai tahun 19 century atau dekade ke-19, abad ke-19 gitu ya. Nah, pada terakhir abad 19 itu dan sekitar awal abad ke-20 ya, ketika apa pertama kali membutuhkan tentang work rationalization emerge, itu awal mulanya dilihat sebagai awal mula sebagai professional consulting gitu ya. Dan kita mengetahui itu sekarang. Dan untuk bisa mengikuti tentang expertise-nya mereka gitu ya, tentang keahlian mereka, tentang bagaimana mengorganisasikan orang-orang, proses dan juga machinery, alat-alat, kemudian bisa membuat kreasi gitu ya for the first management consulting firms, itu akhirnya uh, terciptalah adanya industri revolution. Kemudian selanjutnya ya, ini ada beberapa orang yang memang sudah memulai secara profesional, sangat profesional, dan mereka-mereka ini adalah the beginning of management consultant. Nah, ini dia, the first management consultant itu yang pertama kali melakukan kegiatan konsultasi manajemen dilakukan tahun 1886 di akhir abad ke-19 oleh Arthur Devon Little. Dan ini memang sangat diarahkan untuk technical research, untuk penelitian, dan dia seorang Amerika, dia di bidang kimia ya, teknik kimia, dan dia menemukan itu ya consulting company atau perusahaan konsultan yang disebut sebagai Arthur D. Little gitu ya. Memang dia menyebut perusahaan itu seperti namanya. Dan ini sangat-sangat apa namanya sangat-sangat bagus sekali instrumennya, apalagi dalam pengembangan teknik kimia di salah satu universitas terbaik di dunia, yaitu di Massachusetts Institute of Technology atau MIT di United States. Nah, Arthur D. Little ini pertama kali dia apa namanya melakukan pelayanan manajemen secara umum, kemudian dia akhirnya melakukan spesialisasi di bidang teknik dan juga teknik manajemen, dan dia uh, pertama kali melakukan untuk scientific management atau manajemen sains. Nah,
Kemudian juga ada yang namanya First Management Consultancy gitu ya, to the serve both industry and governments, dilakukan oleh Booz Allen Hamilton itu pada awal abad ke-20 tahun 1914. Dan dia adalah pertama kali yang modern, dia pure manajemen, sangat manajemen murni, dan juga melakukan strategi konsultan, perusahaan strategi konsultan McKinsey and Company. Mungkin teman-teman sudah tahu ya tentang McKinsey and Company ini. And Marvin Bower, the McKinsey CEOs dari tahun 1950 sampai 1967, yang kemudian juga mengembangkan professional status consultant. Dan dia tapi fokusnya hanya untuk the top MBA graduate. Jadi dia memang uh, fokus terhadap lulusan-lulusan dari MBA. Nah, dari tahun 1940 sampai 1960 ini, perusahaan konsultan ini berkontribusi sangat baik sekali terhadap struktur departemen secara multilateral gitu ya. Dari pertengahan 1960, kemudian mereka juga melakukan dan mengawali tentang bagaimana menjual strategi daripada menjual struktur gitu ya. Dan pada akhir tahun 80, perusahaan konsultan ini tuh melakukan perubahan yang besar terhadap peran di dalam perusahaan di bidang industri, dan uh, mereka itu sangat mengakui, sangat melegitimasi bagaimana cara mereka bekerja atau bagaimana cara strategi mereka. Dan itu sangat menarik sekali, sampai akhirnya banyak perusahaan-perusahaan di tengah tahun 60, banyak perusahaan yang akhirnya selalu memakai jasa konsultan ini. Dan uh, pada saat itu memang sangat sulit, tapi akhirnya perusahaan mulai memakai jasa konsultan. Kemudian semakin luas dan semakin uh, beragam gitu ya pelayanan-pelayanan dari jasa konsultan, terutama setelah setelah Perang Dunia Kedua gitu ya. Mulai banyak tuh pelayanan-pelayanan, gak hanya terhadap fokus terhadap teknik kimia atau manajemen murni, tapi juga ada tentang preventative option gitu ya, ada personalized approach, ada product expertise, personalized and proactive advice, banyak sekali. Dan rekonstruksi dari setelah Perang Dunia Kedua, semakin banyak tuh perkembangan dan perpanjangan terhadap bisnis, terhadap akselerasinya, terhadap perubahan teknologi, dan bagaimana untuk bisa terus mengembangkan ekonomi dan terus meningkatkan industri terhadap industri konsultan ini secara internasional. Ya, selanjutnya, nah ini kalau teman-teman bisa lihat ya, di sini ada History of Management of Consulting, ADPL tadi yang pertama kali ya oleh Arthur D. Little, kemudian ada Harvard, kemudian ada Booz Allen, ada McKinsey, kemudian di US ada banyak sekali nih, ada Hamilton and Kershaw, dan kemudian number of management consulting firm grew on average 15% a year, 15% setiap tahun. Dan kemudian ada 100 perusahaan dari 1930 kemudian menjadi 400 perusahaan konsultan pada 1940. Jadi naiknya itu sekitar 4 kali lipat gitu ya dari selama 10 tahun terakhir. Kemudian selanjutnya banyak sekali, 1962 ada Boston, kemudian BCG tahun 1970, 1973 ada Bain, kemudian 1982 ada dilakukan oleh McKinsey Consultant juga yang kemudian semakin berkembang. Nah, bagaimana tentang keadaan konsultan sekarang ini? Nah, ini perkembangan terakhir dari tahun 2011 sampai 2016, dan yang putih ini strategi, kemudian yang agak light sedikit operation, dan yang ketiganya ada financial advisor, ada HR, HR, ada teknologi, ada growth percent, dan kemudian ada CAGR, and the money of consultant business. The global management consulting market itu mencapai 274,86 billion US dollar gitu ya. And itu bakal terus diekspektasikan akan berkembang sampai 284 atau meningkat sekitar 10%, hampir 10% gitu ya, pada tahun 2019.
Nah, ini salah satu revenue dari empat terbesar di bidang accounting, ya, perusahaan accounting, konsultan accounting. Ini sangat besar sekali. Nah, ini proporsinya tuh luar biasa ya di bidang audit, kemudian advisory, ada tax, dan lain-lain. Jadi memang di konsultan di bidang asuransi, konsultan di bidang keuangan, kemudian konsultan pajak ini juga lumayan sangat besar. Kemudian juga ada e-business consulting. Nah, ini yang mungkin juga sangat signifikan terhadap perkembangan dan menjadi perusahaan konsultan, industri konsultan gitu ya, di beberapa tahun terakhir itu menjadi yang sangat luar biasa besar karena semakin maraknya perusahaan-perusahaan di bidang e-commerce, e-business gitu ya. Kemudian pada akhir tahun 90 itu menjadi sangat dinamis gitu ya, dan mulai tahun 2000 uh, banyak perusahaan-perusahaan manajemen atau perusahaan-perusahaan konsultan IT yang kemudian aktif dan mereka beralih dari yang kemudian menjadi e-business consulting atau menjadi konsultan e-business. Kemudian dia menawarkan berbagai program, berbagai pelayanan, salah satunya offering software and advisory services for doing and promoting business via internet. And this is the range of service provided, the type of consulting firms. Sekarang ini ada tipe, setidaknya ada tiga tipe of consulting. Yang pertama itu ada large, diversified organization such as Accenture and IBM Global Services that offer a range of service including information technology consulting in addition to a management consulting practice. And the second are the large management and the strategic consulting specialists that offer purely management consulting but are not specialists in any specific industry, like McKinsey and then also the company. And the third, finally, they are boutiques firms, often quite small, which have a focus area on consulting expertise in specific industry or technologies. Jadi memang ada banyak sekali berbagai macam tipe konsultan, ada mulai dari yang besar, yang medium, maupun ada yang memang sangat spesifik terhadap perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, ini salah satu contoh perusahaan-perusahaan konsultan secara internasional yang ada di Deloitte Consulting. Dia menyediakan pelayanan untuk audit, ada juga untuk keuangan, finansial, manajemen resiko, pajak, dan lain sebagainya. Ada McKinsey and Company. Ini juga salah satu konsultan manajemen global besar, ya, yang of course dia uh, memimpin bisnis di dunia ini, termasuk pemerintahan juga, termasuk yang juga non pemerintahan maupun yang non pemerintahan non for profit. Kemudian ada Aktif Internasional, ini salah satu uh, perusahaan konsultan yang menyediakan pemecahan masalah, program-program pemecahan masalah untuk mentransformasi dari aset yang tidak performa terhadap profit. Jadi memang aset-aset ini harus diapakan nih untuk bisa melakukan atau bisa mendapatkan profit gitu ya. Nah, ini ada konsultan Aktif Internasional. Kemudian ada konsultan UK Trade Advisory Services yang menyediakan konsultan dan dukungan pelayanan untuk perusahaan yang akan masuk ke UK, pasarnya Inggris, dan juga dari Eropa dan dari USA. Jadi mereka khusus memang ke pasarnya UK aja ya, tapi memang perusahaan-perusahaan yang dari USA dan Europe yang pengen masuk ke pasarnya Inggris, nah ini biasanya melalui konsultan UK Trade Advisory Services. Nah, ini salah satu top 10 consulting company, salah satu 10 perusahaan besar konsultan yang ada di dunia. Luar biasa ya, ada PwC, Deloitte, EY ya, KPMG, McKinsey, Boston, Accenture, IBM, Microsoft salah satunya juga, and Booz Allen Hamilton. Dan di perusahaan Indonesia juga banyak yang ada perusahaan konsultan, salah satunya Marpos Consulting. Dia professional service, dia pelayanan profesional, perusahaan company yang secara secara perusahaan atau secara individual, dia melakukan riset tentang pemasaran atau mengedukasi atau tentang media community atau komunitas media. Jadi dia memang melakukan to boost the business from the marketing research, from riset pemasaran. Kemudian ada PT Indulexco. Nah, Indulexco ini juga salah satu
pelayanan konsultan di bidang agriculture, bidang pertanian, termasuk salah satunya adalah perencanaan pertanian, perikanan, peternakan, dan juga ada estate, gitu, termasuk perumahan-perumahan dalam pertanian. Kemudian ada agro-industrial processing plant, termasuk apa namanya bagaimana membuat salah satu manufaktur industri gitu di bidang pertanian, termasuk salah satunya di bidang irigasi, dan kemudian ada pengembangan tanah gitu. Ada juga VAC Consulting. Nah, ini juga menyediakan pelayanan konsultan untuk pertanian dan kehutanan, ya, terutama di daerah Asia Tenggara. Kemudian ada ILM, Institute for Leadership and Life Management, perusahaan konsultan yang kami memberikan pelayanan di 10 area dalam bidang kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian ada Professional Association International, IMC, MCP, Agricultural Consultant Association, ada Askindo, Perkindo, Inkindo, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan kita diskusi di dalam kelas. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan memberikan diskusi, dan kemudian kita akan bikin sebuah grup dan kita akan berdiskusi bersama di dalam kelas bagaimana tentang sejarah atau bagaimana tentang eh, aktivitas konsultan gitu ya. Nah, ini nanti masing-masing mahasiswa bisa mencari informasi mengenai perusahaan jasa konsultasi, bebas, bisa dari visi misi perusahaan, sejarah singkat, kemudian ruang lingkup bisnis, struktur organisasi, klien yang pernah ditangani. Selanjutnya didiskusikan dengan satu orang mahasiswa lainnya, partner, mengenai perbedaan dan persamaan dari masing-masing perusahaan. Gitu ya. Itu sekian, terima kasih dari saya. Nanti sampai ketemu lagi di pertemuan kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.